yang merasa bahwa agak negatif itu cuma 7% tuh Ustadz Bendi. Berapa? 7%. 7% yang merasa lelah. Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi. Alhamdulillah kesempatan malam hari ini kembali brother menyapa ayah dan bunda setiap jam 8 malam, dan ini tentu saja adalah sebuah pertemuan yang menyenangkan bagi kami bisa menyapa ayah dan bunda. Dan di sini di tayangan ini ada guru-guru kita semua yang setia menemani ya, dan tidak ikut demo sepertinya, entah apa mereka bukan bagian dari buruh sepertinya, jadi kayaknya kehidupannya nyaman aman ya. Tidak ikut serta. Ayah Irwan gimana, sehat Ayah Irwan? Sehat Ustaz, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Ayah Irwan gitu. Nggak ikut aksi Ayah Irwan ya. Ya, karena ikut Ustaz, alhamdulillah ikut. Kalangan ini kali Ayah Irwan bukannya ini bagian dari pengusaha. Karena itu denyut nadi kita ada di situ Ustaz. Masya Allah nih Ayah Irwan alhamdulillah membersamai kita setelah 2 pekan tidak bisa membersamai. Ada Kak Hilman. Assalamualaikum Kak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Kak Hilman dengan tampilan baju baru dan juga rambut baru ya, dan ini semua karena Kak Hilman baru dapat sponsor. Sementara kita masih merana belum dapat sponsor. Jadi buat para sponsor silakan yang mau mensponsori di antara kami silakan, atau paket berempat. Dan tentu saja ada juga Kak Firdaus, Kak Nur Firdaus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Alhamdulillah, sehat Kak Daus, sehat ya, mudah-mudahan semua hari ini. Hari ini kita membahas sesuatu yang memang terkait masih seputar masa pandemi, terutama ada sosok yang kita bahas di kesempatan ya malam hari ini, yaitu bagaimana seorang ibu yang mengalami tentu kelelahan di mana masa pandemi yang panjang ini tentu memberikan sebuah efek yang salah satunya yang efek yang paling mendapatkan pengaruh dalam hal ini adalah sosok seorang ibu. Dan ini tentu menjadi bagian yang mau kita bahas kesempatan di malam hari ini, yang sejatinya merupakan bagian dari apresiasi kita khususnya buat para bunda nih yang menyaksikan, dan juga buat para ayah, bagaimana untuk berempati kepada istri yang mungkin berbulan-bulan menahan diri untuk tidak kemana-mana ya, terutama untuk hobi seputar ngemol ya, berganti jadi ngemil kan gitu, menjadikan seorang bunda lebih banyak di rumah membersamai anak-anaknya untuk belajar. Namun ada kalanya mungkin perjalanan mulus seorang bunda menjadi seorang pengajar di rumah tidak seperti yang dibayangkan ya. Ada adu piring sama panci gitu ya, mungkin ada suara antara penggorengan beradu dengan piring pecah, yaitu mungkin akibat dari apa yang dirasakan oleh bunda. Hari ini kita mencoba berempati. Namun ini menjadi pertanyaan kita, memang wajar nggak sih lelah? Dalam hal ini seorang bunda mengalami kelelahan dan disebabkan memang situasi pandemi ini ya. Memang pembahasan ini nanti kita akan diulas oleh guru-guru kita, oleh Ayah Irwan, oleh Kak Hilman, dan oleh Kak Daus. Kelelahan seorang bunda yang sejatinya sesuatu yang merupakan kalau boleh dibilang adalah sesuatu yang normal ya, bukan hanya bunda ya, siapapun mungkin lelah ya. Ayah Irwan aja nampak lelah sebenarnya kayak gini ya. Ayah Irwan sehari-hari di rumah, alhamdulillah, karena beliau pengusaha, alhamdulillah. Ya, jadi tetap adalah yang nggak usah nunggu dari Pemda ya Irwan ya, tetap ada masukan gitu. Irwan bagaimana memandang fenomena bunda di rumah nih Irwan? Kalau saya nggak memandang Ustadz, saya merasakan kan. Masya Allah. Ini baik lain bahasanya, lain bahasanya. Yang jadi, dirasain gimana Irwan? Kalau dilihat iya, kalau dilihat
dari hasil survei, Bentar dulu, survei dan di mana ini nih? memang survei yang sifatnya tidak, makanya ini mau dilanjutin nih Sat. Survei yang tidak hanya di nasional tapi juga internasional nih Sat. Jadi persentase ibu yang, maksudnya dalam tanda petik ya, ibu yang merasa bahwa pandemi ini, terutama dalam tugas domestik ya, perusahaan pengasuhan ya, yang merasa bahwa agak negatif itu cuma 7% tuh Ustaz Bendy. Berapa? 7%. 7% yang merasa lelah. Masalah gitu ya, merasa kalau lelah dari awal tuh iya, tetapi nanti beberapa bulan kemudian itu ibu-ibu merasakan justru persentasenya di atas 60% ibu yang merasakan dapat AHA gitu loh Ustaz Wendy, dapat sesuatu yang positif gitu. Terutama mereka mendapatkan hubungan ikatan yang baru dengan pasangan mereka gitu. Jadi dengan mereka pasangan yang termasuk dengan anak kali ya. Terutama itu dengan pasangan dulu Ustaz Mendri. Kalau dengan anak mereka udah tiap hari. Gitu. Sesuatu yang mungkin maaf Ayah Irwan ya, ini saya berkomentar dulu ya. Nanti Ayah Irwan juga mungkin menambahkan. Memang ini menjadi fenomena yang antara sisi positif dan negatif. Ayah Irwan melihatnya dari sisi bahwa ada kecenderungan bahwa perbaikan hubungan ya, bahwa antara suami dan istri. Tapi kan juga kita nggak menutup mata, justru ini menjadi satu beban mental yang kalau kita lihat ada juga sebuah kasus yang sekarang juga viral, itu maraknya kasus perceraian juga kan Ayah Irwan, bahwa iya itu udah termasuk tuh Ustaz Benri, udah termasuk perceraian, kekerasan lain itu. Rupanya kalau fakta dan datanya itu sebenarnya persentasenya lebih besar yang positif Ustaz Benri. Alhamdulillah. Mungkin karena perceraian KDRT itu adalah sangat disukai oleh, mohon maaf ya, sangat disukai oleh budaya sebuah bangsa gitu ya. Sesuatu yang negatif itu di follow up gitu oleh media, dan itu mungkin akan menjadi pembicaraan gitu. Sehingga yang positif itu justru kita nggak kita kemukakan gitu. Sama dengan kita memandang anak-anak muda gitu Ustaz Wendy. Kalau kita memandang anak muda kan mungkin kita lebih banyak konsentrasinya kepada narkobanya, kepada seks bebasnya gitu. Kayak Irwan memandang saya Kak Hilman gitu ya. Kan kita muda itu. Kalau Kak Daus iya. Gitu ya. Yang positifnya kayak. Jadi memang artinya bukan gini Ustaz Benri. Kita mungkin akan ini dua-duanya Ustaz Benri. Toh kita tidak akan memilih gitu Ustaz Benri ya. Kalau ada ibu-ibu yang mengalami kelelahan itu iya. Itu fakta itu. Tetapi ada ibu-ibu yang persentasenya besar merasa kelelahan dari awal, tapi setelah ini berbulan-bulan itu mendapatkan sesuatu yang positif, itu ternyata banyak ternyata itu banyak gitu, yang merasa persentase itu banyak gitu. Itu yang kalau saya melihat seperti itu ya sebenarnya. Nah mungkin nanti kita bicaranya bagaimana yang lelah ini gitu ya. Betul. Tentu kita belajar dari yang 50% lebih itulah sebenarnya. Betul. Apa kiatnya gitu ya, kok bisa gitu. Ada ibu-ibu yang misalnya hampir semua ibu yang disurvei itu mengalami pola komunikasi yang berbeda, yang berubah gitu ya. Pola interaksi yang berubah, itu semuanya mengalami gitu. Nah, tetapi ternyata gitu, nanti kita mau lihat, mungkin nanti Ustaz Kak Hilman, Kak Daus dengan keilmuan beliau yang dalam mungkin bisa menganalisa nanti kok bisa gitu ya, kok bisa yang persentase yang besar itu kok banyak gitu ya, apa itu ya. Nanti Kak Ilman kan dia ahli di situ, Kak Daus ahli di situ. Nah nanti kita juga bicara yang kenapa menyebabkan lelah itu kenapa gitu, kenapa yang menariknya gini Ustaz Bendy dan kawan-kawan, grafik yang lelah itu makin lama bukan makin membesar gitu. Nah justru yang makin membesar itu grafik yang tidak lelah sebenarnya, itu makin membesar gitu. Berarti kan ini menarik ya kajian. Nah itu ilmunya ada di beliau berdua nih sama Ustaz Bendy. Iya. Jadi memang ini satu hal yang mungkin kita sampaikan kepada ayah bunda, termasuk bunda yang menyaksikan, bahwa efek dari pandemi ini justru kita melihat sisi positifnya lebih dominan ya. Bahwa ternyata ada sebuah upaya perbaikan hubungan, dan ini berpengaruhi nanti bagaimana bunda yang selama ini mungkin merasa bahwa suami ayah selama ini berjarak, lebih banyak sibuk dengan aktivitasnya. Di masa pandemi ini para suami ayah dalam tanda kutip dipaksa untuk kemudian menampilkan sisi perannya
Dan itu yang mungkin meringankan ya, membuat salah satunya beberapa hal komunikasi yang selama ini jarang ya, mungkin selama ini pulang dengan hanya membawa kelelahan ya, kemudian tidak ada keintiman, keakraban ya, kemudian kerjasama, diskusi yang panjang. Pandemi yang terjadi berbulan-bulan ini mau tidak mau ya memaksa para suami, dan ini menjadi suatu perhatian penting yang menjadi salah satu, kalau saya ngelihatnya ya, ntar mungkin Kak Hilman memiliki pendapat yang lain dari sisi psikologis. Ini menjadi suatu hal yang menentukan bagaimana nanti rasa lelah bunda ini terbayar. Karena salah satu yang sangat diinginkan oleh para ibu, terutama dari berapa kali kita seminar, berinteraksi, adalah ketika mereka merasa bahwa para suami ya merasa ini adalah sebuah proyek, pengasuhan ini adalah sebuah proyek yang dilakukan bersama. Artinya dual parenting itu terjalani dengan baik. Tapi di luar itu semua, mereka mendapatkan salah satunya adalah intensitas pertemuan yang berkualitas lewat mungkin sehari-hari bersama dengan suaminya. Kalau saya sih ngeliat gitu ya. Kalau Kak Hilman gimana Kak Hilman? Apanya Ustaz? Nggak tahu, saya juga nggak tahu apanya. Apa kek, ngomong apa kek? Dari tadi saya tertarik lihat Kak Daus, Ustadz Bendri. Iya. Kak Daus, ya karena dia juga lelah sebenarnya, bukan hanya para bunda ya. Dia lelah. Tadi seperti ada bayangan lain gitu, sana gitu. Jadi para ayah dan bunda lelah lah ya. Cuman memang topik kali ini adalah bunda lelah gitu. Sebenarnya sih saya berpikir ini tentang persepsi ya Ustadz Bendri ya. Tentang persepsi sih, bagaimana kita memandang situasi sekarang ini ya. Walaupun memang tertatih-tatih ya, cuma bagaimana kita bisa fokus, terus mengembalikan fokus lagi gitu ya, terus membesarkan hope gitu ya, membesarkan harapan-harapan gitu, itu penting banget gitu ya. Karena kalau nggak dengan kayak gitu kita bangkrut gitu ya. Sejujurnya memang kasus depresi yang sering sekarang saya hadapi gitu ya, yang sering saya tangani, itu membuat saya berpikir oke, banyak ya sekarang. Dan kenapa para wanita sangat gampang banget terkena depresi gitu, walaupun laki-laki sebenarnya juga berpulang untuk depresi banyak juga gitu ya. Karena memang gini, wanita itu kan punya limbic system lebih besar daripada laki-laki ya, pusat emosinya lebih besar gitu ya. Dan sayangnya luar biasanya para bunda, walaupun otaknya lebih kecil, tapi dianugerahi corpus callosum, penyambung antara otak bagian kiri dan kanan, sehingga informasi itu gampang banget gitu ya. Ini lagi mikirin apa, ntar mikirin apa gitu ya. Nah, ada penelitian dari, saya lupa ya penelitiannya ya. Ternyata hal-hal yang membuat kita lari-lari ini, pikiran yang tidak fokus itu membuat kita lebih mudah capek gitu ya. Nah, ini tantangan sebenarnya buat para bunda gitu ya, buat para kami juga para laki-laki, bagaimana fokus, kalau bahasa psikologi itu here and now gitu ya, saat ini dan di sini gitu ya. Boleh nggak kita mikirin ke depannya seperti apa gitu? Boleh, nggak apa-apa. Selama itu tidak mengganggu kesehatan mental kita, nggak apa-apa gitu. Yeah. Jadi kalau kita ngelihat dari sisi psikologisnya, Kak Hilman menyimpulkan bahwa salah satu hal yang mungkin menjadi bagian kenapa kelelahan itu muncul, karena salah satu yang mungkin menjadi kebiasaan para ibu-ibu adalah memikirkan sesuatu dengan satu waktu ya Kak Hilman ya. Artinya di saat dia mengajar, dia juga memikirkan bagaimana nanti urusan masaknya, dia memikirkan besok masih bisa nggak dia begini, atau memikirkan lebih jauh lagi, ini anak kira-kira bisa lulus apa enggak ya, apakah bisa dia sebagai guru menjalankan peran ya. Itu yang mungkin menjadikan ya kelelahan itu menjadi muncul. Ditambah kalau kita tadi hubungkan dengan apa yang di statement Ayah Irwan di awal, membuat para ayah dan ini tidak memiliki peran yang signifikan untuk mengurangi. Nah, kalau kita lihat kan ini yang dirasakan ya. Ini ada Kak Daus yang mungkin memandangnya, karena Kak Daus juga sebenarnya nih salah satu ayah yang paling banyak terlibat juga di dalam proses pembelajaran jarak jauh. Gimana Kak Daus?
Atau Kak Daus, Ya. sebelum ke Kak Daus, mungkin saya minta maaf Kak Daus, saya menarik apa yang Kak Ilman sampaikan tadi ya. Kelelahan si ibu yang persoalan fokus here and now itu, kalau saya nggak tahu juga nih, ini menarik sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bunda Hajar ya. Bunda Hajar itu menariknya adalah fokusnya tidak kepada lelah gitu. Tapi fokusnya kepada ini kan Bunda Hajar itu adalah seorang ibu yang sangat agile, sangat tangguh gitu ya. Jadi kalaulah dia fokus kepada lelah, dia nggak akan bisa melakukan banyak hal gitu. Tapi Bunda Hajar itu kan sangat kreatif ya, gitu. Lelah sih pasti, semua orang pasti merasakan lelah gitu ya. Tetapi dia nggak berusaha fokus ke situ, ke lelah itu. Sama dengan kita gitu, kita dalam mengerjakan pekerjaan gitu, kalau kita fokusnya kepada, gue kayaknya nggak berhasil nih, gue nggak berhasil nih gitu. Itu akan terjadi terus gitu, dan itu akan menjadi internalize ke dalam diri kita gitu. Setiap ada masalah, terlalu yang maju pertama itu adalah emosi negatifnya gitu loh. Nah, menurut kalau saya melihatnya dari Kak Ilman, ini menarik ini sebenarnya, bisa jalan keluar gitu ya. Kita belajar untuk tidak fokusnya ke situ, tapi fokusnya seperti Bunda Hajar gitu. Nah, gimana tuh Kak Daus? Iya. Ini sudah Kak Daus, saya potong juga, tapi sudah banyak nih komen nih. Ini membenarkan apa yang disampaikan Ayah Irwan nih. Ada ya uring-uringan ya, takut dosa gitu. Ada yang mengatakan saya bukan lelah. Ini ada Hadianisa tapi emosi. Pak Ustadz, nah ini nanti pertanyaannya ya. Gimana caranya mengajari anak tanpa emosi? Mungkin langsung jawab aja deh Kak Daus. Biar nanti langsung pertanyaan. Baik, terima kasih Ustadz Ajo dan semuanya. Tadi yang Kak Hilman itu menarik ya, disampaikan sama Ayah juga ya. Ini suara saya kedengaran ya Ustadz Benri ya? Kenapa? Alhamdulillah kedengaran ya. Suara kedengaran ya? Iya kedengaran, walaupun agak kresek-kresek, tapi kita terima takdir kehidupan ini biar nggak lelah. Iya. Jangan lelah mendengar saya. Daripada mikirin suara kresek-kresek. Kata Irwan kan kita fokusnya jangan kepada yang itu. Iya. Oke. Baik, kalau menurut saya tadi kan saya juga baca komen-komennya juga ya, Ustadz Benri ya. Di situ ada persoalan masalah banyak pekerjaan-pekerjaan yang ditinggalkan, banyak pekerjaan yang disambi. Satu, yang kedua ada hal yang disampaikan para ibu tadi masalah kerjasama gitu ya. Padahal kalau kita tahu bahwa ketika kita melakukan satu hal, kita terima aja bahwa saat itu kita sedang melakukan apa. Nah, ketika kita sedang melakukan mengajarkan anak, ya itu fokus. Dan menurut saya juga adalah bahwa ini potret nih, bagaimana orang tua kita ternyata menyambi gitu. Bayangkan guru aja ngajar di sekolah, mereka fokus gitu. Nah, sekarang mereka menyambi. Nah, berarti ini tips aja sedikit ya, Ustadz Benri ya. Jadi kita dalam kondisi nggak sempurna, kita dalam kondisi nggak normal gitu ya. Taruh lah ya, kita biasanya menghabiskan nyuci itu setengah jam gitu ya. Tapi dengan kondisi gini kita harus berpikir strategis gitu dan berpikir kreatif bagaimana. Dan satu, kalau saya selalu ulang-ulang kata-kata ini, selalu bahwa kondisi nggak sempurna, otomatis perlu penyesuaian diri, perlu penyesuaian kondisi. Itu dulu Ustadz Benri dari saya. Iya, baik. Ini sudah masuk ke fokus karena pertanyaan juga udah lumayan banyak ya, dan ini sepertinya kita harus membayar hutang pertemuan sebelumnya yang kita belum sempat banyak menjawab pertanyaan. Mau tidak mau kita fokus kepada pertanyaan Ayah dan Bunda. Silakan sampaikan unek-unek terkait dengan bagaimana pandemi ini terkait dengan kegiatan pembelajaran, khususnya para bunda yang mungkin mengalami kelelahan, walaupun itu sesuatu yang tadi Ayron bilang bukan berarti adalah mengeneralisir, tapi kelelahan adalah sesuatu yang ini saya juga lelah, tapi bagaimana kita bisa belajar dari situasi ini bahwa ini bisa menjadi sebuah hal yang membuat kita bisa lebih survive. Ini ada pertanyaan nih, bagaimana caranya mengajari anak tanpa emosi? Waduh, kalau saya ngeri nggak ada emosi, zombie. Karena emosi kan sudah dibutuhkan ya Kak Ilman ya. Kak Ilman justru ngajar harus dengan emosi Kak Ilman ya. Ngajar pakai kapur, pakai spidol, whiteboard bisa, pakai LCD projector bisa gitu ya. Ini ada yang ngajar tanpa emosi itu gimana Mas? Ustadz, sepertinya sih kalau buat saya nih, ini momen nih luar biasa nih. Kalau dari komen-komennya Ustadz ya, ini ada satu yang saya notice nih ya, Bunda Nia Sulistyo.
rasanya mau nangis terus gitu ya. Belum cucian, jemuran, baju, cuci piring, setrika, dan jadi terapis lah ya buat anak-anak spesial. Belum lagi setoran Quran yang mesti dihafal, Masya Allah. Saya sebagai orang yang di luar bunda-bunda sekalian gitu ya, saya bacanya aja saya gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan yang tadi Ustadz Bendi bilang nih. Mari kita rasakan sama-sama aja. Kalau bahasa Bu Eli Risman, guru kami semua nih, itu mari kita rasakan, nggak apa-apa, rasain aja. Misalnya gini, saya rasanya mau nangis, saya mau nangis, itu apa ya, sedih ya. Sedih, terima aja dulu perasaannya gitu ya. Jangan gini nih, saya nangis, tapi nggak bisa, saya harus kuat gitu. Ya itu ada sesuatu kutub yang saling bertabrakan gitu. Ini nggak bisa nih. Ini malah jadi konflik gitu ya. Di dalam diri kita sendiri konflik gitu. Jadi kalau buat saya rasain, terima gitu ya. Salah satu ciri kecerdasan emosi adalah bisa mengenali emosinya sendiri gitu ya. Dengan cara apa? Oh sekarang terima aja. Sekarang lagi apa nih? Oh begini ya. Ini apa ya? Sedih ya. Oh sedih. Nanti kalau sudah diterima, baru kan kita bisa bilang kayak gini. Kalau saya sedih, saya biasanya dengan cara apa ya supaya saya bisa keluar dari kesedihan ini gitu. Itu penting gitu. Yang apa ya namanya ya? Kenapa para bunda kita angkat nih? Ustadz Bendri menginisiasi mengangkat para bunda. Saya pernah ditanya ya tentang anak-anak yang suka, kenapa sih anak-anak suka marah-marah? Kenapa sih anak-anak mudi? Kenapa sih anak-anak segala macam gitu ya, yang sifatnya emosional gitu? Ternyata jangan lupa bahwa ikatan emosi terkuat itu antara bunda dan anak gitu ya. Walaupun saya bapak, saya harus ngakuin deh bahwa ikatan emosi itu terkuat adalah antara ibu dan anak gitu ya. Jadi kalau ikatan emosinya baik, anaknya insya Allah baik secara emosional. Tapi begitu ibunya bermasalah secara emosional, jangan bilang lagi, kenapa sih kamu suka marah orang? Kenapa sih kamu nggak jelas banget, nggak stabil banget ya? Astagfirullahaladzim, bunda nggak bisa kayak gini. Jangan-jangan itu dimulai dari bundanya gitu ya. Nah sekarang mari kita tunda dulu berpikir tentang kita dan anak. Lakukanlah me time kalau perlu ya. Misal anak-anak jam 10 malam baru tidur gitu, jam 10 malam relaksasi lah sebentar gitu ya. Saya lagi belajar tentang mindfulness nih Ustadz Bendri, mindfulness gitu ya. Dan saya kait-kaitkan dengan sesuatu yang terjadi di kita, ternyata bisa dilakukan secara Islam, itu bisa. Mindfulness itu pay attention gitu ya. Pay attention itu artinya kita merhatiin gitu ya, merhatiin sesuatu yang saat ini kita jalanin gitu ya. Misalnya latihannya dengan sholat kan kita sering ya, kalau Ustadz Bendri mungkin nggak, makomnya beda, Irwan mungkin makomnya beda. Tapi kalau saya Irwan berarti udah nggak sholat, ke makomnya beda. Bukan begitu Ustadz Bendri. Udah wali gitu. Enggak, kalau saya kan gini ya, saya kadang-kadang masih lari-lari gitu ya, masih lari-lari kemana gitu ya, pikiran padahal lagi sholat gitu ya. Ini yang menyebabkan sebenarnya lelah sih. Hal-hal kayak gitu gampang stres, gampang lelah. Dan satu lagi, penelitian membuktikan bahwa teloromnya itu lebih cepat tua dan akhirnya kita menjadi cepat tua gitu. Tapi jangan kasih tahu dulu gitu Kak Ilman. Kasihan ibu dikasih tahu stres tua, makin stres lagi ini. Enggak, kan kita lagi coba cari jalan keluarnya ya. Jangan sampai nanti ibu, waduh kok stres tua, suami selingkuh, aduh Pak, kacau gitu. Enggak, artinya gini, ini menarik karena hampir semua yang masuk ke dalam redaksi kita atau pertanyaan, ini semua curhatan sekaligus ada pertanyaan juga yang ditanyakan ke kita ya. Ini khusus buat ibu-ibu. Memang kita mencoba memahami bagaimana ibu-ibu di sini dari sisi bagaimana mengelola kelelahan. Tadi kan kalau dibilang kelelahan itu adalah wajar, sesuatu yang terjadi, yang dialami semua manusia. Karena hanya malaikat yang tidak pernah lelah kan, yusabbihuna laila wan nahara la yafturun ya, mereka bertasbih malam dan siang tanpa ada lelah, itu malaikat. Sementara manusia punya sifat lelah ya, futur ya, merasa bahwa aduh kayaknya ingin menghindar. Itulah kenapa pentingnya kita untuk memanage. Kalau saya ini buat para ibu-ibu juga, saya juga membicarakan diri saya, istri saya yang juga sama kelelahan. Kita biasanya bersepakat untuk membagi 4 waktu yang menjadi hak kita.
Dan itu terkait dengan memang manajemen waktu ya. 4 waktu ini terkait kebutuhan dasar khusus bagi ibu-ibu. Yang pertama yang disebut me time ya. Memang harus ada. Kalau Senin sampai Jumat adalah hak ibu untuk misalnya atau kewajiban ibu untuk belajar, mungkin Sabtu Ahad ibu bisa untuk menghirup nafas sejenak, mungkin bisa melakukan kesenangan personal, itu disebut me time atau tahanus. Dan me time terbaik adalah spiritual time. Karena kalau me time hanya untuk kita sekedar bersenang-senang yang tidak mendapatkan energi spiritual dengan khusus, ini yang khawatirnya melalaikan kita. Yang kedua, pentingnya couple time. Ya, ini menjadi salah satu hal yang mungkin bisa kita coba bicarakan bahwa ada kalanya kita melakukan berdua bersama pasangan, jalan pagi kah atau sekedar makan kah. Saya beberapa hari ini ya istri saya selalu mengajak untuk pagi itu keliling ya jalan yang karena taman kota di samping rumah ditutup, jadi kita rutenya sepanjang kaki kita mampu melangkah aja. Ya alhamdulillah bisa ngelewatin kuburan ya, disitulah saya berdialog gitu dengan dirinya, atau mungkin berbicara kita lewatin kompleks sawah gitu, alhamdulillah gitu ya. Itu mungkin poin yang bisa menjadi salah satu yang bisa kita bawa kepada pasangan. Ketiga, family time ya, bersama satu keluarga, the breakfast, makan bersama ya, atau mungkin olahraga bersama. Dan yang keempat yang menjadi keseimbangan waktu buat para ibu adalah social time, yaitu waktu para ibu seperti sekarang ya, social time untuk mungkin berinteraksi, berdiskusi, reunian via online ya, atau ikut arisan atau kajian. Itu menjadi hal. Nah, kenapa ini penting? Karena biasanya sebagian besar kelelahan, emosi-emosi yang muncul di kalangan para ibu-ibu, termasuk saya nggak ingin bilang ibu deh, tapi ini kan bagian dari empati kita juga, adalah karena memang rutinitas yang tidak memiliki jeda gitu ya. Sehingga akhirnya kita merasa, aduh gini lagi, besok udah horornya, aduh besok bangun pagi ngelihat WA, tugas lagi. Seharian ngurusin gitu, sampai malam tidur begitu lagi. Nah itulah kenapa pentingnya kita ya untuk mengatur waktu tersebut. Itu sih dari sudut pandang saya. Mungkin gitu ya. Nah, ya. Ya, kalau Ayah Irwan sini gimana Ayah Irwan? Nih Ayah Irwan ada pertanyaan nih Ayah Irwan. Ya mungkin ini pas banget dengan Ayah Irwan kita, karena banyak banget ya. Ini ada Ibu Herli, saya bingung nih. Ada Ibu Herli Sofisna, lelah karena anak yang daring 2, sedangkan HP 1, waktu store belajarnya bareng. Punya bayi pula ya, capek, baper nih dari ibu yang berbeda, overwhelmed ya, ex-hostess, waduh, saya berat-berat nih, kumpul semua. Tapi senang kalau lihat anak girang pas akhirnya dia bisa, dan senang kalau ibunya lah yang nemenin dia belajar, yang selama sekolah dia nggak dapetin itu. Ini juga ada, jadi ada sisi negatif, ada ibu-ibu yang cerita, senang sih pas anak bilang, Bunda aku bisa, ya itu karena jasa Bunda. Irwan gimana Irwan? Iya Kak Bendri, jadi memang pertama itu berempati lah kepada para ibu ya, dan kelelahan yang tadi kita diskusikan itu. Tapi kalau saya ini minta tolong kepada ayah sebenarnya, ada kiat yang menarik, yaitu memperhatikan love languages-nya istri. Karena dengan bahasa cinta itu banyak hal yang secara psikologis itu bisa menjadi bersemangat kembali gitu ya. Nah, menurut saya mungkin ayah mujarab lah kalau untuk memperhatikan bahasa cinta masing-masing istri itu kan berbeda ya Kak Ustadz Bendri ya, Kak Ilman gitu. Ada yang memang bahasa cintanya di waktu kecilnya itu dengan kata-kata, bisa jadi seperti itu. Ada yang memang dengan sentuhan ya. Dan menurut saya keterlibatan. Jadi kalau bisa itu mungkin menarik ya, kalau saya lihat lagi di beberapa survei itu, salah satu kiat yang banyak dilakukan itu adalah yang paling gampang sebenarnya dilakukan oleh para suami untuk untuk mengatasi kelelahan istri itu adalah itu menemukan bahasa cinta gitu. Iya. Gitu mungkin Ustaz Bendy. Iya, ini menasihat buat kita ya, buat para ayah, yang termasuk kami semua berempat ini para ayah sedang muhasabahi diri nih, apakah selama ini kami justru berperan memberikan yang namanya
obat atau penenang atas kelelahan atau jangan-jangan nambah lelah kan gitu ya. Ini para ayah harusnya menyadari karena ada mungkin pola komunikasi dan saya ngakuin deh, maksudnya kadang-kadang spontan yang menunjukkan tidak empatinya ya. Mohon maaf misalnya ada kalimat yang sering populer di masyarakat dan itu sebenarnya saya pikir sangat-sangat tidak empati ya kepada ibu. Misalnya kalimat gini, Allah baru ngajar 3 anak doang udah stres tuh guru di sekolah, ngajar 30 aja bisa, kamu manja gitu ya. Ya, dan itu kalimat yang ya saya juga berpikir iya ya, kalimat ini bukannya menenangkan justru menambah beban kan, alih-alih memberikan dampak emosi positif tapi malah memberikan hal-hal yang negatif ya. Padahal kalau kita lihat perasaan-perasaan negatif istri yang ditumpahkan mungkin dengan bahasa-bahasa yang kadang-kadang nggak nyaman ya, bunyi piring sama tadi wajan beradu ya, gelas sama sendok bunyi tangtung gitu ya. Itu sebenarnya kalau kita berkaca dari bagaimana Rasulullah menyikapi istrinya, Rasulullah itu melakukan sesuatu yang saya baru tahu ini dari guru saya, Ibu Eli kan, guru kita gitu, yang disebut menamai perasaan itu kan. Ketika Aisyah banting piring, tiba-tiba kata Rasulullah, gorrot ummukum, ya ibu kalian nih lagi cemburu gitu ya. Jadi wah ini mungkin kalimat yang sedikit banyak meredakan. Misalnya ketika maaf ya, saya baru menyadari ketika ibu-ibu misalnya ya mungkin ngegas sedikit ya pagi-pagi dan ada suami gitu ya. Misalnya ibunya bilang gini, kan mama udah bilang ya kamu tuh, gitu ya. Ini lebih jago Kak Hilman sebenarnya, saya nggak begitu jago untuk ngomel-ngomel. Coba gimana Selendis, coba lagi. Nggak cukup itu ya. Ntar mau tanggapin. Nggak. Kan mama udah bilang gitu ya. Nah seorang suami. Mama sih begitu mulu. Tuh jago tuh. Nah itu lebih jago. Kak Daus jangan ikut Kak Daus. Soalnya keresek-keresek bikin kacau. Nah terus suami justru ketika responnya gini, mah, jangan ngegas, anak gimana belajar, anak susah tuh kalau gitu. Nah itu malah menyakitkan. Mendingan ya saya baru tahu bahwa ada bahasa cinta dari istri yang mungkin sederhana. Misalnya bilang gini, nak, mama capek loh, nak, yuk bantu mama yuk kerjasama. Atau mungkin mah istirahat dulu deh ya. Itu mungkin bahasa-bahasa cinta lain. Tapi intinya ketika menamai, mama capek, mama ya mungkin kurang tidur, kurang istirahat, itu hal yang mungkin sedikit banyak membuat istri bisa ya menimbulkan mood boosternya. Nah itu yang membuat para ibu-ibu bisa lelah. Kira-kira begitu ya. Ya Kak Daus, ya mungkin mau komen apa Kak Daus nih? Terserah Kak Daus deh. Tapi kedengeran kan bisa jawaban nggak kedengeran, ya udah saya bisu aja deh gitu ya. Ya menarik ya, berarti ini kita bicara saat saya jadi kepikir ya, masa pandemi ini ternyata pekerjaan berat buat para ibu ya, khususnya ya, kita harus apresiasi sekali ya. Ya kalau ayah kan WFH gitu ya, lagi WFH tidak mau diganggu persoalan anak-anak. Jadi berasa sekali ini menurut saya ya, mudah-mudahan ya para ayah mendengar ya kalau kesah istri gitu ya. Kalau saya dengar sama ayah Irwan tuh kayaknya gergetan sebetulnya ya gitu. Apalagi banyak ayah-ayah yang ibaratnya kalau sampai dibilang tadi selalu pakai logika, misalkan kamu ya anak 3 nggak bisa, guru 30 bisa gitu ya, itu kan pakai logika ya, pakai empati gitu ya. Iya. Ya Bismillah gitu ya, pesan pertama buat para ayah ya tadi kita belajar, kita ingat lagi sama pelajaran dari Ibu Eli gitu ya, menamai perasaan gitu ya, kemudian menebak bahasa tubuhnya gitu, kemudian memberikan ruang-ruang waktu. Ya apresiasi untuk istri lah gitu. Tapi jujur saya jadi melihat semua sampai 62 komen, kemudian sampai 300 lebih viewers malam kita hari ini gitu, apresiasi lah buat para ibu. Jadi saya ngerasa apapun tipsnya menurut saya pasti ada yang mereka ambil, pasti ada yang mereka pilih juga. Tapi ya ini sih. Iya ini sebagian nih kalau kita lihat curhatannya tuh suami slow aja tuh, bagaimana itu suami WFA kan gitu ya, banyak ya. Ya itu tingkatan terendahnya cuek ya. Menurut saya cuek aja itu tingkat terendah menyakiti. Kalau tadi ditambah membandingkan ya dengan kalimat buruk itu ya itu sangat disayangkan ya. Kenapa Kak Hilman? Ini nih ini saya alami juga Ustaz. Jadi pikiran kita ini jangan diberatin gitu ya. Jangan diberatin gitu. Walaupun para bunda ini makhluk
makhluk pinter lah ya, makhluk Allah pinter lah. Dalam arti kata gini, karena memang kelancaran informasi dari otak bagian kiri ke kanan ke kiri, itu membuat para bunda itu lebih gampang mikir macam-macam gitu ya. Bahkan yang nggak perlu dipikirin kadang-kadang dipikirin juga gitu. Kalau buat saya, hindari untuk mengontrol sesuatu yang kita nggak bisa kontrol. Apa yang nggak bisa kita kontrol? Di luar diri kita nggak bisa kita kontrol. Suami, misalnya gini. Suami kenapa sih? Itu tuh boleh sih. Mending para bunda gini aja. Misalnya nih, misalnya saya adalah Siti gitu ya. Suami saya adalah Bambang gitu ya. Mending bilang aja, Mas Bambang, saya perlu dikasihani nih, atau Mas Bambang, saya perlu dipijit misalnya, Mas Bambang, saya perlu diapain gitu ya. Karena kalau para bunda berpikir untuk kayak gini, kenapa sih kok nggak pahamin saya gitu? Waduh, otak emosi laki-laki itu, aduh, masalahnya dia korpus kalosumnya tipis gitu ya. Udah gitu kan kadang-kadang laki-laki dari kecil kan jangan nangis. Udah gitu aja, astagfirullahaladzim, ya Allah, gitu ya. Jadi otak bagian emosinya itu nggak terlalu berkembang gitu. Jadi ini akhirnya komunikasi nggak nyambung gitu ya. Akhirnya frustasi, sama-sama frustasi. Si suami mau, istri kayak gini banget, muka lecek banget, amit-amit deh. Nyesal punya istri kayak gini. Ini nih repot juga. Jadi kalau buat saya sih Ustadz Bentri, ringankan diri untuk tidak mengontrol, berusaha mengontrol sesuatu yang nggak bisa kita kontrol gitu ya. Fokus aja gini. Oh suami kok nggak peduli amat sih. Nah, lakukan aja yang bisa kita kontrol. Cobalah saya bilang lah ya. Siapa tahu bisa didengar gitu ya. Kalau nggak bisa dibilangin, oh mungkin ada hal lain yang perlu dipikirkan oleh beliau. Itu sebenarnya kita mengontrol pikiran kita, perasaan kita itu lebih utama daripada kita berusaha untuk kontrol orang. Tapi kalau saya ingat nih, ini sebenarnya saya justru mengutip nasihatnya Ayah Irwan di beberapa kesempatan ya, bahwa justru di luar masalah teknis yang tadi kita sampaikan di awal, kita memang nggak bisa menghindari bahwa situasi inilah di mana kita justru harusnya semakin dekat ya secara spiritual ke Allah, dan itu harga mati kalau menurut saya ya, dan itu saya ngutip dari Ayah Irwan. Karena saya ingat bahwa apa yang kita rasakan berat ya Bunda ya, sejatinya Allah juga memberikan sebuah pengibaratan dalam Quran ya, ketika Nabi SAW itu pertama kali dikeluarkan dari zona nyamannya dengan kalimat ya ayyuhal muzammil, wahai orang-orang berselimut. Artinya kan ini Rasul selama ini ada di zona nyaman nih, dikeluarin, dikasih tahu. Nah perintah yang Allah kasih tahu adalah di ayat kelimanya, inna sanulqi alaika qaulan tsaqila, sesungguhnya kami akan berikan kepadamu perkataan yang berat. Perkataan yang berat ini maknanya adalah sesuatu yang akan berat dilalui Rasul dalam rangka untuk mendidik dan berdakwah kepada kaumnya. Kan itu disebutkan oleh Ibnu Abbas dalam tafsir ayat ini. Artinya Rasul keluar nih dari zona nyaman nih. Dia selama ini mungkin belum mendapatkan tugas risalah kenabian. Setelah ini kehidupanmu akan berubah. Engkau akan dimusuhi, kira-kira gitu. Engkau akan merasakan waktu tidurmu berkurang dan macam-macamnya. Dan ketika Allah memberitahu tentang bagaimana tentang tugas beratnya Nabi ini, Allah berikan sebuah resep, dan resep ini bisa kita tiru. Walaupun beratnya dakwah Nabi mungkin tidak bisa kita bandingkan dengan para ibu ya, artinya itu tentu berbeda ya. Tapi resepnya sama. Kata Allah kan, qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Dan dua resep ini, yang pertama adalah bangun di tengah malam. Makanya ini menjadi salah satu amalan ibu-ibu yang mencoba menyerap energi positif ya, bukan hanya mengandalkan ya sekadar faktor psikologis, tapi juga bagaimana sholat malamnya dikuatin. Yang kedua, warattilil qur'ana tartila, ya bacalah Quran. Dengan hal ini membiasakan, mendawamkan. Artinya bahwa spiritualitas itu nanti akan menjadi sesuatu yang berbanding lurus dengan daya tahan dan kelelahan. Kan kalau yang diajarkan para ustadz kiai-kiai kita kan gitu, bukan memohon agar diberikan kemudahan dalam urusan, tadi diberikan kekuatan untuk menanggung beban, kan gitu ya. Karena kalau kemudahan dalam urusan berarti kita sebenarnya nggak usah lagi hidup, karena nggak ada urusan yang mudah dalam kehidupan ini. Tapi kita diberikan kekuatan, dan kekuatan itu bersumber dari Allah. Nah gitu, saya ngutipnya justru dari Ayah Irwan. Saya ingat waktu itu kapan ya Irwan nasihatin kita semua gitu ya dalam sebuah pengajian gitu. Ayah Irwan gitu ya Irwan ya. Gitu ya.
Iya, kalau saya memang saya ngutip dari Ustadz Benri nih. Nggak usah main kutip-kutip, Pak. Ya, kalau saya mungkin gini ya, seperti yang disampaikan oleh Kak Ilma dan Kak Daus. Marilah kita letakkan ini di atas meja panjang kehidupan kita, gitu, bahwa ini nggak bisa dilihat secara parsial. Gitu. Jadi memang diletakkan. Kalau secara parsial, itu pandemi ini hanya bagian kecil dari siklus proses hidup panjang kita gitu. Jadi kan kita taruh, dan kita kan biasa tuh ya suami istri taruh itu panjang roadmap lah namanya gitu ya. Nah ada bahagian gitu ini pandemi ini gitu ya. Kalau kita memang fokus ke pandemi ini, nanti kita nggak akan berlanjut ini ke jangka panjang kita gitu, bahwa yang tadi Ustadz Benri bilang itu bahwa ini justru bahagian dari bagaimana kita nanti akan dapat kelas yang terbaik di akhirat dan gitu ya, gitu mungkin dengan lewat ini. Nah, kalau saya setuju tuh yang Ustadz Benri bilang gitu ya, letakkan itu dulu, menurut saya letakkan itu dulu di meja panjang kehidupan kita. Jadi kita bisa melihat yang panjang gitu Ustadz Benri, secara menyeluruh lah gitu ya. Mungkin ke Kak Daus dulu karena Kak Daus sudah mulai ngantuk itu. Iya, bukan. Tapi kita membaca dulu, ada satu apresiasi juga buat ayah ya. Di sini mungkin bagi ayah yang menyimak tayangan ini supaya ini menjadi sebuah pemicu ya. Dari Ibu Demia Laviona, special thanks to ayah pas di rumah. Udah mau sabar menghadapi bunda dan anak yang lagi moody, efek kelamaan ketemu dinding-dinding di rumah. Masya Allah. Barakallahu fikum, semoga Allah ridho. Ini mungkin apresiasi bagi yang mungkin belum merasakan ini sebagai sebuah kenikmatan yang dilakukan. Mungkin mudah-mudahan ayah-ayah para tergerakkan gitu ya. Ayah Irwan, ini juga nanti Kak Daus, ini ada pertanyaan, pendampingan anak laki-laki dan perempuan sama nggak sih Irwan? Nah ini Irwan kan kemarin. Kak Daus itu Kak Daus. Oh itu saya belum ikut tuh kursusnya kemarin penuh Ustadz Benri. Jadi tertolak saya. Kenapa Kak Daus? Ya dulu saya dapat ilmunya juga. Iya. Iya kalau Kak Daus suaranya ini Ayah Irwan. Kak Daus gimana? Ya Kak Daus ada diberikan porsi yang besar ini karena beliau kan urusannya memang dengan anak-anak sehari-hari. Ya. Kalau bicara tadi porsi peran laki dan perempuan gitu ya, sebetulnya saya mau dengar dari ayah dulu gitu. Karena kalau ayah itu kan ibarat tadi ya Ustadz Benri ya, kita tinggal mengutip aja sebetulnya Ustadz Benri ya. Main kutip-kutip aja. Ya, kira-kira gitu lah. Nah, paling saya nggak menjawab itu dulu Ustadz Benri. Saya cuma mau memberi penguatan lah kepada ibu gitu ya, bahwa penting sekali kita menjadi pribadi yang proaktif gitu ya. Karena memang ini bagian dari sejarah hidup ya. Ketika tadi ya Irwan dengan istilah meletakkan itu di meja gitu yang lebar gitu ya. Kalau saya menjelaskan lagi bahwa selain di meja ya kita juga harus melihat itu bagian dari sejarah yang nanti akan kita ceritakan gitu sama anak cucu gitu ya, bahwa ini merupakan perjalanan. Dan buat saya ini tamparan juga buat kita semua gitu, bagaimana yang selama ini peran-peran itu kita berikan ke orang lain, nah sekarang jadi kita sendiri sebagai orang tua gitu. Jadi kita dengar dulu dari ayah Irwan. Iya, maka Daus menginginkan pola bahwa tadi suaranya nggak begitu jelas jadi Kak Daus. Jadi buat ayah bunda ini yang disampaikan Kak Daus bahwa apa yang dialami peristiwa lelahnya bunda ini kalaulah kita anggap sebagai sebuah investasi kenangan, ini adalah investasi kenangan yang mahal yang kelak akan jadi memorable moment, bahwa cerita-cerita bunda yang lelah ini seperti cerita yang akan disampaikan sejarah bagaimana Bunda Hajar berlari 7 putaran itu yang kelak akan jadi catatan sejarah pengasuhan gitu kan. Hampir semua orang akan terkesima, dan setiap tahun setiap waktu orang umroh itu setiap berbicara tentang umroh pasti yang dibahas tentang adalah bagaimana Bunda Hajar, dan Bunda Hajar selalu dibahas tentang bagaimana lelah yang saat ini dirasakan bunda kelak akan menjadi sebuah cerita yang bukan hanya bermanfaat untuk inspirasi orang banyak,
tapi kelak juga bermanfaat untuk anak, bahwa kelak anak akan merasakan bunda yang bangun pagi-pagi, memikirkan menu sarapan, bunda yang memikirkan bagaimana jam belajar anak, bunda yang saat itu juga memikirkan kebutuhan suami, bunda memikirkan setelah ini bagaimana masak, nyuci dan sebagainya. Memang ini adalah sesuatu yang lelah. Ini ibarat proses sa'inya bunda ya, sampai bolak-balik 7 bahkan lebih dari 7, 8, 9, 10. Tapi ketika ini anak tumbuh dewasa, anak akan menceritakan ini, dan ini sesuatu yang mahal menurut saya. Sesuatu yang mahal yang akan membuat bunda ngerasa, ya Allah ya, sekiranya dulu mungkin ya seperti Bunda Hajar lah. Kalau Bunda Hajar mungkin ya tipikal ya seorang bunda yang kalau Ayah Irwan tadi bilang hanya fokus kepada kelelahannya saja, mungkin dia akan langsung berpikir, ya ngapain juga sih lari-lari puncak, jelas-jelas nggak ada minuman juga, nggak ada air gitu ya, udahlah tawakal aja, toh Ismail Nabi kan, nggak begitu ya. Ternyata ini proses yang akan dilalui. Salut buat para bunda. Nah Ayah, ini pertanyaan yang Ayah cuma bisa menjawabnya, kita belum menguasainya itu Ayah Irwan. Masalah mendidik laki dan perempuan Ayah Irwan. Ya. Di masa pandemi ini Ayah Irwan. Ya, kalau dari ilmunya Ustadz Bendri dan Ustadz Ilman itu pasti berbeda ya, berbeda. Apalagi sesuai dengan tahap perkembangannya. Apalagi misalnya anak-anak yang mengenalkan persoalan seksualitas, mengenalkan persoalan identitas diri, mengenalkan persoalan emosional, mengenalkan bagaimana sikap seorang wanita, seorang anak wanita, seorang anak laki-laki, pasti berbeda. Pasti berbeda. Nah, sebenarnya di pandemi ini menurut hemat saya ini adalah momen yang luar biasa karena dua tokoh hadir 24 jam gitu. Nah, ayah bisa dengan leluasa menstimulan anak laki-laki, kemudian ayah dengan leluasa bisa mempertunjukkan kepada anak perempuan, begini loh laki-laki itu. Kalau selama ini kan banyak kosong-kosongnya gitu ya. Betul. Anak perempuan kita kekurangan modeling gitu, anak laki-laki kita kekurangan modeling gitu. Nah, menurut saya ini luar biasa ini gitu ya, luar biasa. Mungkin nggak usah ikut pelatihan lah ayah dan bunda gitu. Ayah ikutin fitrahnya aja gitu ya. Fitrahnya aja bahwa bagaimana dia mensikapkan sebagai laki-laki di depan anak laki-laki, dan bagaimana dia memperlihatkan sikap seorang laki-laki kepada perempuan. Mungkin fitrahnya aja mungkin sudah sangat luar biasa gitu. Betul. Kalaupun bukan pelatihan, sharing kelas aja sama kita. Sharing kelas lah kalau sharing kelas, berbagi aja. Tapi saya kemarin ditolak sama panitia Ustadz Ben. Iya, karena udah full Kailman. Oh iya. Karena sharing kelas ini kita sedikit kapasitasnya, tapi ayah bunda yang mau bergabung bisa menghubungi langkah kita, atau saya lupa nomornya 0811 berapa? 8077. Nah, lupa lah, nanti di IG langkah kita aja. Nah, itu nanti kita bahas sharing kelas tentang pendidikan anak laki-laki dan mendidik anak perempuan, dan itu sejatinya sesuatu yang berbeda. Di dalam sharing kelas itu kita banyak berbagi dan mendapatkan banyak info, masukan juga khususnya dari Ayah Irwan. Kak Ilman, ini ada pertanyaan yang ditujukan Kak Ilman sebenarnya. Tadi ada pernyataan bahwa laki-laki cenderung menipis ya, kerjaan emosinya. Enggak, bukan menipis. Tadi itu di sini saya lupa nih. Oke, mana? Ngerti. Tadi sempat baca walaupun agak hilang lagi. Ya, ayah bunda laki-laki itu punya korpus kolosum memang dari kecilnya itu tipis, tidak setebal tidak setebal bunda ya, para wanita gitu ya. Jadi ini kan otak ini saling berkomunikasi ya, bahasanya itu sinaptik nyambung, terus ada listrik yang mengaliri sebagai tanda bahwa otak ini nyambung kemana-mana gitu ya. Jadi yang menyambungkan antara otak bagian kiri dan kanan itu adalah corpus callosum namanya, yang menyambungkan gitu ya. Nah, kalau perempuan itu mengirimkan pesan dari otak bagian kiri ke kanan nyambung, dari bagian kanan ke kiri juga nyambung. Walhasil karena sering dilalui oleh informasi itu membuat bagian ini kan jadi bagus ya, karena memang sering dilalui gitu ya. Tidak demikian dengan para laki-laki gitu ya. Para laki-laki itu ketika otak bagian kiri kasih informasi ke kanan gitu, itu sering nggak nyambung, karena ke kiri nggak nyambung dari kecil gitu ya. Walhasil maksudnya pertanyaan gini Kak Ilman, kenapa lelaki emosian gitu? Nah, kalau laki emosian itu lelaki cenderung emosian itu apa karena
tidak mampu merasakan itu, bagaimana bisa emosian laki-laki? Kira-kira gitu, kenapa? Oke, ya satu hal lagi, ya saya cut aja yang di situ ya, saya cut aja. Jadi dengan otak bagian emosi yang tidak terlalu terasa dengan baik, satu lagi kekurangan para laki-laki kami adalah kadar dopamin dan serotoninnya tuh lebih sedikit daripada para wanita gitu ya. Dopamin itu zat bahagia, serotonin itu zat tenang. Jadi hal-hal itu yang membuat laki-laki tuh nggak tahan lama gitu, pengen kenapa sih gitu ya. Walaupun setelah itu pasti ya sebagian besar menyesal gitu. Aduh kenapa ya tadi nggak bisa ngontrol ya gitu. Satu hal saya nggak terlalu setuju ya kalau laki-laki lebih tidak bisa terkontrol emosinya. Ini berkaitan dengan pelatihan aja sih. Bukan ikut pelatihan Ustadz Bendri ya, tapi melatih diri untuk bisa ngontrol emosi, mengenali emosi gitu. Jangan lupa berkaitan dengan emosi. Ini tadi ada nanya juga nih Ustadz Bendri. Gimana nih caranya gitu ya. Jangan lupa WFH dan SFH, work from home dan school from home itu tidak membuat orang harus berdiam-diam saja gitu ya. Itu nggak boleh diem. Walaupun kita WFH atau SFH itu nggak boleh diem. Saya cuma mau memflurkan informasi yang saya pelajari lagi, belajar lagi. Ternyata ada di otak itu bagian limbic system itu. Di limbic system itu ada amigdala dan ganglia basalis. Ganglia basalis itu otak bagian berkaitan dengan gerak. Nah, ganglia basalis, otak bagian yang berkaitan dengan gerak itu ujungnya nyambung dengan amigdala. Amigdala itu kontrol emosi, nanti dia bekerja sama dengan prefrontal cortex gitu ya. Nah, mungkin Ustadz Bendri bisa nambahin nanti. Jadi kenapa Rasulullah itu kalau misalnya gini, kalau kamu marah, kamu lekas duduk daripada duduk. Dari duduk berbaring, dari berbaring wudhu gitu ya. Itu ada pergerakan. Jadi orang-orang yang bermasalah dengan emosinya, jangan-jangan dia bermasalah dengan motoriknya, bergeraknya gitu ya. Buat bunda-bunda yang sekarang nemuin anak-anak yang diam aja, jangan-jangan memang harus distimulasi untuk bergerak ya. Jangan bilang, kok nggak bisa diem sih? Astagfirullahaladzim, mama pusing nih. Udah belum nyapu, belum ngepel gitu. Itu tuh nggak boleh kayak gitu ya. Izinkan anak-anak kita bergerak, karena dengan bergerak itu nanti itu sebenarnya dalam rangka menyeimbangkan otaknya supaya emosinya juga seimbang gitu ya. Karena apa? Karena memang ujung dari ganglia basalis itu ketemu dengan amigdala bagian emosi gitu. Berarti itu, ibu-ibu ini kenapa emosian? Karena biasanya jalan keliling nge-mall gitu ya, belanja. Jangan-jangan itu juga. Iya, sekarang ini lebih banyak di rumah, duduk gitu ya. Gitu ya. Ke dapur, keluar ruang tamu, ke dapur lagi. Iya. Oh iya, satu lagi Ustadz. Gimana? Bunda Hajar itu kan 7 kali ya, 7 kali. Bolak-balik. Itu salah satu simbol pergerakan buat saya. Jadi kalau kita bermasalah, kita punya emosi negatif, bergerak. Ingat sekali lagi karena ganglia basalis itu ujungnya itu ketemu dengan amigdala bagian emosi gitu. Masya Allah. Baik, makasih Kak Hilman, Irwan, Kak Daus dan Kak Hilman. Kita tinggal 5 menit lagi. Kita pengen supaya bunda-bunda ini merasakan ada sesuatu yang bisa dijadikan sebuah pegangan menghadapi situasi pandemi yang entah sampai kapan selesai, sementara school from home-nya masih panjang. Ayah, mungkin ada hal yang bisa membuat apa yang harus dilakukan oleh bunda khususnya? Kalau saya mungkin udah cukup yang Ustadz Bendri dan Kak Hilman sebutkan tadi ya. Ustadz Bendri kembali ke menguatkan hubungan dengan Allah itu sangat kuat ya. Karena salah satu mungkin kelemahan saya dan mungkin juga ada kelemahan bapak-bapak adalah ibu-ibu adalah memang history ya. Kita nggak senang dengan sejarah gitu. Padahal semua ini persoalan-persoalan ini kan sudah terjadi di zaman dahulu. Ini kan analog saja gitu ya. Analog gitu ya. Nah, nanti dikuatkanlah dengan teori-teori, dengan hal-hal yang lain. Tetapi kalau kita bisa membaca itu, menganalogkan kejadian-kejadian dulu itu kan sebenarnya sudah seperti Bunda Hajar itu kan dasar ya. Terus soal komunikasi Ummu Sulaim dan yang lain lah. Berarti bahasa cinta Bunda Khadijah itu sangat luar biasa. Itu mungkin ini mungkin juga menurut saya ada waktu-waktu kosong kita ini ngajak inilah bikin semacam ala qasiroh gitu ya.
Itu menarik sebenarnya, menarik ya. Al-Qudsi Roh itu menarik itu supaya bisa kalau ada waktu kosong di waktu pandemi ini. Iya. Kalau saya sih melihatnya mungkin nanti untuk suatu hal yang bisa dilatih di rumah ya. Ada hadis yang menjelaskan hal yang dilakukan Rasulullah habis pulang safar pada sahabat, yaitu biasanya Rasulullah sebelum mendatangi rumah adalah mandi bersama para sahabat, dan mandi ini ketika dibahas dari sisi kenapa Rasulullah mandi pada sebelum sampai rumah, karena kelelahan yang panjang selama perjalanan, sementara dia harus berinteraksi dengan keluarga, itu luruh dengan air yang membasuh badan. Kalau logikanya adalah marahan itu dihapus dengan wudhu, maka mandi lebih besar lagi manfaatnya untuk menghapuskan segala hal. Ternyata rahasianya mandi di pagi hari itu juga membantu banget mengontrol emosi. Dan itu juga yang dilakukan kalau orang lelah, bagaimana dia mengambil supaya mandi, karena selain juga lebih utama daripada wudhu, karena wudhu menghapuskan najis kecil, sementara mandi menghapuskan najis besar. Dalam mandi begitulah emosi negatif dihapuskan dengan wudhu, begitu juga emosi yang lebih besar dihapuskan dengan mandi. Itu hal yang mungkin bisa membantu para bunda, selain juga tips yang disampaikan oleh tadi ya Kak Hilman. Kak Daus mungkin? Kalau saya just do it dan enjoy it, itu aja setuju, karena kita lakukan saja, fokus, proaktif dengan diri kita. Ada hal-hal di luar kita yang bisa mengganggu, yang satu kita lakukan, tapi yang lain itu malah mengganggu, lebih fokus sama diri kita gitu. Kemudian lelah itu pasti kalau niatnya lillah, insya Allah berbuah surga ya gitu. Baik. Paling itu ya. Kemudian kenapa harus menikmati ya? Gak bisa segala sesuatu kalau kita alihkan pikiran, otomatis nggak menikmati. Kita nikmati saja gitu. Lelah tinggal istirahat, laju lagi kita. Baik. Baik, Kak Hilman mungkin sebagai closing ya Kak Hilman nih, untuk bisa memberikan bekal apa yang bisa dibawa oleh para bunda nih yang sudah curhatannya sudah sampai 102 yang mencurhat, apa yang bisa dibawakan bekal buat bunda nih? Halo? Kak Hilman, suaranya Kak Hilman? Halo, ya terus? Kita ridho, kita lepaskan saja, kita bisa bisa menghadirkan rasa senang, rasa tenang, rasa bahagia menyambut hari itu gitu ya. Itulah kenapa kata-kata yang pertama kali harus keluar ketika bangun tidur adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da, dimulai dari alhamdulillah, syukur gitu ya. Syukur semoga kita bisa menenangkan kita gitu. Karena syukur membuat simpul masalah di otak itu menjadi lumer gitu, sehingga kita lebih kuat gitu ya. Berkaitan dengan emosi, jadikanlah kita bahagia gitu, bahagiakan diri gitu. Baik. 1 menit Ustaz. Baik. Ayo Bunda, tanpa terasa sudah 1 jam lebih kita berdiskusi dan terima kasih atas curhatan dan beberapa hal yang disampaikan, masukan juga buat kami, dan sekali lagi kami yang apresiasi Bunda yang masih bersabar terus menikmati rasa lelah dan berharap kita semua di sini mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata di masa pandemi ini insya Allah tercipta bunda-bunda hajar yang baru di era milenial ini, yang kelak akan menjadi memori yang menyenangkan bagi anak kita di masa depan. Saya Bendi Jaisur Rahman, mewakili Ayah Irwan, Kak Hilman, dan Kak Daus. Mohon maaf jika ada hal-hal yang dirasa tidak berkenan atau jawaban yang tidak elok atau tidak sesuai dengan yang diharapkan. Keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu membuat kami tidak bisa mengulasnya lebih panjang lagi. Tapi silakan lihat bahasan ini di channel kami di YouTube Langkah Kita, atau bagi yang ingin sharing kelas untuk diskusi panjang tentang kami dengan eksklusif, ya insya Allah bergabung langsung DM di @langkahkita_id. Di situ akan dijawab channel kontak untuk kita bisa sharing kelas untuk pendidikan anak laki-laki dan pendidikan anak perempuan. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah.
Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel Langkah Kita, like video ini, dan share ke teman, kerabat, keluarga terdekatmu untuk menyebarkan manfaat yang jauh lebih banyak lagi.